Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfansyri Pulungan dengan NIM C1D1220015. Di sini saya akan presentasi dari mata kuliah Cybersecurity Management dengan dosen Pak Bambang Purnomo. Jadi berikut adalah soalnya, jelaskan jenis-jenis firewall management dan perbedaan fungsinya. Dan buatlah penjelasan tentang best practice dalam pengelolaan firewall management. Yang pertama ada packet filtering firewall. Fungsinya itu mengontrol akses ke jaringan berdasarkan alamat IP pengiriman dan penerima, port dan protokol. Yang kedua ada stateful inspection firewall. Fungsinya itu untuk memantau status koneksi jaringan dan membuat keputusan filter berdasarkan status tersebut. Yang ketiga ada proxy firewall. Fungsinya itu bertindak sebagai perantara antara jaringan internal dan eksternal, melakukan inspeksi penuh terhadap semua lalu lintas. Yang selanjutnya ada next generation firewall. Fungsinya menyediakan keamanan canggih termasuk inspeksi paket dalam kontrol aplikasi dan pencegahan intrusi. Selanjutnya ada pengaturan dan penerapan kebijakan. Definisi kebijakan, tetapkan kebijakan keamanan yang telah sesuai dengan kebutuhan. Dokumentasikanlah setiap aturan dan kebijakan firewall untuk referensi dan audit di masa mendatang. Pemantauan dan logging. Pemantau real-time, gunakan alat pemantau untuk mengawasi aktivitas jaringan secara real-time. Logging dan analisis, simpan log semua aktivitas firewall dan melakukan analisis secara berkala untuk mendeteksi anomali. Selanjutnya ada pembaharuan dan patch. Pembaharuan berkala, pastikan perangkat lunak firewall selalu diperbarui dengan patch dan pembaruan keamanan terbaru. Vulnerability Management, lakukan audit keamanan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan. Segmentasi jaringan, segregasi jaringan, pisahkan jaringan internal menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk membatasi penyebaran ancaman. Zona keamanan, buat zona keamanan yang berbeda dengan aturan firewall yang disesuaikan. Selanjutnya, 5 perusahaan yang menggunakan firewall. Yang pertama ada Cisco Systems. Profil perusahaan didirikan tahun 1984. Kantor pusatnya itu di San Jose, California, USA. Deskripsinya, Cisco adalah perusahaan teknologi multinasional yang mengembangkan, memproduksi, dan menjual perangkat keras jaringan, perangkat lunak, peralatan telekomunikasi, dan layanan teknologi lainnya. Produk utamanya ada Cisco ASA, Adaptive Security Appliance, firewall yang menggabungkan fungsi VPN dan layanan keamanan jaringan. Selanjutnya itu Cisco Firepower NGFW atau Next Generation Firewall, firewall generasi terbaru yang menawarkan perlindungan ancaman canggih dan kontrol aplikasi. Yang ketiga, Cisco Meraki MX Series, firewall berbasis cloud yang menyediakan keamanan lengkap dan manajemen jaringan yang mudah. Perusahaan kedua yaitu Palo Alto Networks, yang didirikan di tahun 2005, kantor pusatnya itu di Santa Clara, California, USA. Perusahaan ini adalah keamanan cyber yang menawarkan berbagai solusi untuk melindungi jaringan, cloud, dan perangkat mobile dari ancaman cyber. Produk utamanya Palo Alto Networks Next Generation Firewall, firewall yang menggabungkan kontrol aplikasi, penjagaan ancaman, dan URL filtering. Panorama, platform manajemen terpusat untuk firewall Palo Alto yang memungkinkan pengelolaan dan pemantauan keamanan jaringan. Yang ketiga ada Prisma Access, layanan keamanan berbasis cloud yang menawarkan perlindungan jaringan untuk remote access dan mobile user. Perusahaan ketiga yaitu ada Fortinet. Perusahaan ini didirikan tahun 2000, kantor pusatnya di Sunny Valley, California, USA. Deskripsi Fortinet adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan dan memasarkan solusi keamanan cyber seperti firewall, antivirus, dan perangkat lunak penjagaan intrusi. Produk utamanya ada FortiGate, Next Generation Firewall yang menawarkan perlindungan terhadap ancaman cyber dengan performa tinggi. Lanjut. Yang kedua ada FortiAnalyzer, alat analitik dan pelaporan untuk memantau dan mengelola perangkat Fortinet. Yang ketiga ada FortiManager, solusi manajemen terpusat untuk mengelola perangkat keamanan Fortinet di seluruh jaringan. Selanjutnya ada Checkpoint Software Technology yang didirikan tahun 1963. Pusatnya di Tel Aviv atau di Israel. Checkpoint adalah perusahaan keamanan cyber yang menawarkan berbagai solusi untuk melindungi jaringan, cloud, dan perangkat mobile dari ancaman.
Produk utamanya adalah checkpoint quantum security gateways, firewall yang menyediakan keamanan komprehensif untuk jaringan dan data center. Checkpoint Cloud Guard, solusi keamanan untuk lingkungan cloud hybrid dan multi-cloud. Checkpoint R80, platform manajemen keamanan yang mengintegrasikan berbagai fungsi keamanan dan manajemen jaringan. Selanjutnya ada Juniper Networks. Perusahaan ini didirikan di tahun 1966, Sunny Valley, California, USA. Juniper Network ini adalah perusahaan teknologi yang menyediakan solusi jaringan dan keamanan untuk perusahaan penyediaan layanan dan pelanggaran publik. Produk utamanya ada Juniper CRX Series, Next Generation Firewall yang menyediakan keamanan dan routing terintegrasi untuk jaringan enterprise. Juniper Sky HCP atau Advanced Threat Prevention, layanan cloud yang menyediakan analisis dan mitigasi ancaman canggih. Juniper Security Director, platform manajemen keamanan yang memungkinkan pengelolaan dan orkestrasi perangkat keamanan Juniper. Selanjutnya, soal terakhir, jelaskan dan berikan contoh-contoh kejahatan cyber di firewall management. Yang pertama ada konfigurasi yang tidak aman. Kesalahan dalam konfigurasi firewall dapat menciptakan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Contohnya adalah membuka port yang tidak diperlukan yang dapat memberikan akses tidak sah ke jaringan internal. Pengaturan default yang tidak diubah seperti nama pengguna dan kata sandi default yang mudah ditebak oleh penyerang. Yang kedua, serangan man in the middle. Deskripsi penyerang menyusup ke dalam komunikasi antara dua pihak untuk mencuri data atau menyebarkan malware. Contohnya itu yang pertama, menyerang berhasil mengeksploitasi kerentanan dalam firewall untuk menyisipkan dirinya di antara komunikasi klien dan server. Yang kedua, penggunaan sertifikat SSL palsu untuk meretas koneksi terenkripsi. Selanjutnya yang ketiga, penetration dan evasion teknik. Teknik yang digunakan oleh penyerang untuk menghindari deteksi oleh firewall dan alat keamanan lainnya. Contohnya yang pertama, fragmentasi paket. Penyerang memecah paket data menjadi fragmen yang lebih kecil untuk menghindari deteksi oleh firewall. Yang kedua, menggunakan protokol tunneling seperti HTTP atau DNS tunneling untuk menyembunyikan lalu lintas berbahaya. Sekian, mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.